Garis Sabihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada garis bekas roda kendaraan yang besar, lebarnya 13 km. Sejajar dengan Pulau Jawa, paling sedikit ada 1.400 km. 700 km dari Borobudur. Pertanyaannya, ini garis apa? Ini bukti ada kamus Azim di Boko yang sekarang dapat dilihat di Borobudur. Jadi kalau Anda ke Borobudur, nah di situ ada kamus Al-Azim. Jadi kalau ditanya apa pentingnya membicarakan Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman, jawabnya ditemukan kamus kedua dari kata Al-Azim. Nah, seperti disebut dalam Al-Quran surat Semut ayat 23, burung hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi dari tiap sesuatu, dan adalah baginya ars yang azim." Nah, inilah kamus kedua dari kata Al-Azim. Azim. Kamus pertamanya itu peristiwa tergulungnya laut dalam kisah Nabi Musa. Ayatnya mengatakan maka tergulung, maka adalah tiap pisahan seperti jurang yang azim. Nah, sini azim yang pertama itu dikamuskannya di sini. Jurang yang dalam. Ya. Sebelum ini azim di sini diartikan besar, jurang yang besar. Tapi setelah kita menemukan Borobudur, kita tahu bahwa bukan besar yang dimaksud. Karena Borobudur itu menjulang tinggi. Ya, jadi azim yang pertama ini sebenarnya bermakna panjang atau dalam, seperti jurang yang dalam. Ka Taudil Azim. Ini kamus Al-Azim yang pertama. Maka tergulung, maka adalah tiap bagian seperti jurang yang dalam. Nah, Taudil Azim. Ka Taudil Azim, seperti jurang yang dalam. Nah, jadi ada fenomena Al-Azim di sini. Tapi kalau dibalik sama, Al-Azim juga. Arsun Azim. Nah, ini yang disebut oleh burung hudhud. Ini kamus keduanya. Nah, itu dia. Sama-sama menunjukkan satu menjulang tinggi dan satu jurang yang dalam. Nah, ini hudhud yang bilang walaha arsun azim, dan baginya ars yang azim. Nah, itu dia kamus kedua dari Al-Azim. Walaha arsun azim. Walaha arsun azim. Itu fenomenanya. Ars yang azim. Itulah pentingnya membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, karena ada kamus Al-Azim yang kedua di situ, yang disebut oleh burung hudhud. Nah, jadi kalau Borobudur itu kita balik, dia akan jadi seperti jurang yang dalam.
Hud-Hud itu kan ngomongnya panjang sekali dalam Al-Quran. Sehingga dia memperbaiki pemahaman tentang bizibhin azim. Kalau khutbah Idul Adha kan selalu khatib mengatakan tebusan kambing yang besar di sini. Di sini tidak ada kata kambing. Di sini kata sembelihan. Jadi sembelihan yang panjang, yang lama. Ya sekarang ini kalau kita menyembelih kambing, itu motivasinya kan dari kurbannya Ismail. Sudah berapa ribu tahun. Jadi kurban yang kita lakukan itu ya, sudah lama sekali. Yang dikatakan lama atau panjang. Lama atau panjang azim di sini. Jadi kabar yang panjang bukan kabar yang besar. Adakah dari kabar yang panjang, yang lama, kabar yang panjang, naba il azim, nah hari yang panjang, bukan hari yang besar. Nah azab yang lama bukan azab yang besar. Bacaan yang panjang bukan bacaan yang besar. Jadi diperbaiki zikirnya, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Ars yang menjulang tinggi artinya, bukan ars yang besar. Jadi kalau Anda ke Borobudur, Anda akan melihat itu kamus keduanya, kamus kedua kata Al-Azim. Nah, jadi kamus kedua kata Al-Azim itu terjadi di Boko. Ternyata kamus pertama terjadi tidak jauh dari Boko. Itu yang mau dikasih tahu, tidak jauh dari Boko. Tergulungnya laut itu tidak jauh dari Boko, yaitu dekat desa Mesir di Wonogiri. Nah, ini kan desa Mesir di Wonogiri nih. Nah, itu desa Mesir. Ada desa Mesir di Wonogiri. Itu yang perlu diketahui, bahwa kamus pertamanya itu terjadi ya sekitar pantai Parangkusumo. Yang saya kasih letter A itu. Bagaimana itu? Bagaimana menceritakan itu? Anda harus bisa paham peta ini. Peta ini. Peta dunia itu dulu seperti itu. Nah, seperti itu. Dunia seperti itu petanya. Makanya ada Mesir di Pulau Jawa. Nah itu dia ada desa Mesir. Nah kejadiannya itu tanggal 9 dan 10 Muharram, itu tergulungnya laut itu. Ingatlah Sungai Nil terlebar di dunia. Jadi kalau orang katakan Nabi Musa itu menyeberang Laut Merah, berarti dia 2 kali menyeberang dong. Nyebrang Sungai Nil dulu, kemudian baru Laut Merah kan? Tidak ada, dia tidak ke sana dia. Dia tidak ke sana Nabi Musa. Ngapain dia harus nyebrang Sungai Nil? Kegiatannya kan di sini karena piramida itu di sini. Jadi teori lama itu sudah gugur. Nah, ini yang menjawab ini garis apa ini?
Ini kan ansih ada di dasar laut di Pulau Jawa. Kenapa dia bikin sejajar Pulau Jawa? Garis Sabiga di Pulau Jawa 13 kilo. Bukan main-main. Ini dia garis Sabiga di Pulau Jawa itu. Dia bikin sejajar Pulau Jawa itu. Ini garis apa? Maksudnya apa? Kok sampai di sini dia udah berbelok. Di sini juga dia berbalik di sini nih. Apa yang dia maksud? Anda dulu pernah tidak mendengar kata-kata seperti ini? Seyogianya itu seperti itu. Pernah enggak Anda dengar itu? Di generasi Anda. Kalau di generasi saya sudah sering dengar ini. Seyogianya itu seperti itu. Seyogianya. Dulu sering. Ini perlu kita lestarikan perkataan ini. Maknanya apa itu? Maknanya benar. Yogya itu artinya benar. Yogya artinya benar. Terus Anda pernah nggak mendengar kata-katanya, tolong bawain, nah, bawa koper saya, bawa. Dia sedang membawa, bawa. Ya Anda tahu nggak arti bawa? Bawa itu ya bawa. Bawa itu bahasa Al-Quran. Artinya ya bawa. Bawain dong nih. Nah, tolong bawain, bawa. Bukan bawa. Bawa. Nah, ada ayat Quran mengatakan seperti ini nih. Dan sungguh kami telah bawa Bani Israel. Bawa, nah kami bawa Bani Israel. Walaqad bawa, nah Bani Israel. Dan sungguh kami telah bawa Bani Israel. Ini tempat bawa yang benar. Tempat bawa yang benar. Untuk apa ayat ini mengatakan tempat bawa yang benar? Itu apa dikatakan benar ini? Itu apa? Supaya Anda mengerti bahwa Bani Israel itu dibawanya ke Jogja. Itu yang dimaksud. Nah, maka itu ada desa Mesir di sini. Nah, Musa ke Madian itu bukan ke sana. Apain dia ke sana? Orang dia nggak punya perahu untuk nyebrang sana. Selama ini kan teori lama itu Nabi Musa itu ke sana, dia di sini, Madian itu di sini. Madian itu arahnya ke sana. Apa buktinya? Buktinya kita menemukan fosil sendalnya. Nah, Pulau Kreta ini kalau Anda baca bukunya si Arius Santos, di bukunya itu dikatakan orang-orang di Pulau Kreta tuh meniru orang-orang di Pulau Jawa, katanya. Mereka tuh meniru, katanya. Kok bisa mereka meniru peradaban orang Pulau Jawa di Pulau Kreta? Terus pembalseman itu kan dari pakai kapur barus, datang dari Barus sana, itu Barus. Sungai Nil ini terlebar di dunia. Piramida itu sebelah sana, nih piramida. Jadi aktivitas Firaun dan Bani Israel itu ya di sini, daerah sini, bukan di seberang sini. Jadi kalau Anda katakan mereka menyeberangi Laut Merah, berarti dia nyebrang Sungai Nil dulu dong. 2 kali nyebrang dong dia. Jadi teori lama itu sudah gugur. Mengatakan Madian di sini tidak bisa. Orang fosil sendalnya adanya di Utah. Di Utah. Nah, kapur barus dibawa dari sana. Dari Barus memang. Sini ada Mesir Ilir, Mesir Urdik, desa Mesir. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa
Al-Azim itu terjadi di sini, dekat dengan Bokok. Ini Anda lihat piramida itu. Nah, di situ kan piramida, bukan sebelah situ. Piramida itu di sini. Nah, Musa tidak punya perahu untuk menyeberangi sungai Nil. Jadi ketika dia lari dari Mesir, setelah dia pukul orang, dia larinya ke sana. Apa buktinya? Fosil sendal yang ditemukan William Master. Ke sana dia, bukan ke sana. Jadi teori lama itu sudah gugur. Ja al-haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja al-haq. Katakan telah datang al-haq. Itu perlu dikatakan, al-haq sudah datang. Al-Quran mengoreksi kepurbakalaan orang dahulu itu, kepurbakalaan orang Yahudi, kepurbakalaan orang Nasara yang mengatakan Madian itu di sana. Bukit Sinai itu tidak ada lagi. Bukit Sinai, ada Bukit Sinai. Orang dia bukan di Bukit Sinai kok, di Tur yang ada api. Mana ada api di Bukit Sinai? Jadi teori lama itu sudah gugur. Dan itu perlu dikatakan. Katakan telah datang al-haq. Wa qul ja al-haq. Wa zahaqal batil. Dan telah lenyap yang batil. Batil itu artinya kurang. Nah, Musa menuju ke arah Madian. Ini ayatnya kan bilang Musa menuju ke arah Madian. Nah, Madian itu di sana. Karena fosil sendalnya di Utah. Maka ketika ia sampai di mata air Madian itu di sini. Di sini banyak mata air. Di Yellowstone itu mata air masih keluar. Niagara itu, air terjun Niagara, mata air sekitarnya banyak. Jadi Madian itu di mana? Madian itu di sini, di tempat yang pernah hutan-hutannya terbakar. Ya, di daerah sini ini, di daerah sini hutan-hutannya pernah terbakar. Itu ada disebut dalam buku Sama wa Ahlus Sama, bahwa di daerah sini ini pernah terjadi bencana api yang hutan-hutannya jadi terbakar. Nah, itu tandanya Madian. Kalau Anda katakan Madian itu di sana, apa buktinya? Ada nggak hutan-hutan di situ bekas terbakar? Madian sama Aika kan sama. Itu bukti Madian itu adalah bekas hutan-hutan yang terbakar. Nah, itu bisa dibuktikan. Ada bencana api di sini yang menghanguskan hutan-hutan. Jadi Nabi Musa ke sana dia. Kematiannya itu di situ. Makanya Nabi Shu'aib bilang, kamu udah selamat dari orang zalim itu. Artinya Fir'aun nggak bakal bisa ngejar ke sini terlalu jauh. Maka ketika Musa telah sempurnakan tempo, kan dia menikah dengan anaknya Nabi Shu'aib. Kemudian dia berjanji 8 atau 10 tahun menjadi pekerja di Madian. Nah, udah dia sempurnakan temponya 8 tahun atau 10 tahun. Dia melihat di sebelah Tur itu api. Kenapa harus pakai api? Jadi kalau Anda bilang Tur Sina itu ada api nggak di pinggirnya? Nggak ada kan? Mengapa perlu dikatakan api? Untuk jadi penanda keagamaan manusia. Di sini ini masih ada api itu sekarang di Hawaii. Gunung Mauna Loa masih keluar apinya di sini nih. Jadi Tur itu di sini, di sekitar Hawaii ini. Nah, Muqaddas itu luas artinya. Jadi ada kamus lagi di sini. Muqaddas bukan suci, Muqaddas.
Jadi cerita kepurbakalaan itu pada dasarnya membawa kamus sebuah kata. Karena peradaban itu dibangun dari kata yang benar. Bukan suci, mukadas. Kira-kira seperti ini. Nah, Nabi Musa di situ di Utah. Nah, ke sana dia. Nggak mungkin dia balik ke sini, kan dia takut dibunuh. Dia pasti menjauhi Mesir. Ke sana dia. Nah, dia melihat api. Nah, maka ketika ia datang kepadanya, diseru, dia datang ke sini, diseru, hai Musa, sesungguhnya aku Rabbmu, maka tanggalkanlah dua sendalmu. Jadi untuk apa dia disuruh menanggalkan sendal? Maka itu peradaban kita kalau masuk masjid tanggal sepatu, batas suci. Itu udah salah kaprah. Orang sholat aja boleh pakai sepatu kok. Jadi bisa saja ada masjid yang lantainya tanah gitu, nggak usah buka sepatu. Nabi kan kalau pakai sepatu dia justru sepatunya aja yang dioles waktu berwudu. Jadi nggak ada batas suci itu. Itu niru dari sini dibuka sendal itu karena itu bersuci. Karena apa? Karena mukadas diartikan suci. Dia buka sendal itu supaya sebagai penanda di mana wadil mukadas tua itu nanti. Gitu. Itu ada kesalahpahaman tentang buka sendal ini. Lembah luas. Kata luas ini yang mahal. Itu dia di sana. Nah, sendalnya ada. Makanya pakai apa itu di tangan kananmu? Nah, pakai kata kanan, tangan kanan. Terus ada lagi, aku bertekan atasnya. Ini kata-kata ini kan ayat bukti. Dia di tangan kanan dan bertekan dia. Nah, inilah fosil sebelah kanan terkikis 1/8 inci ditumis sebelah kanan. William Astor tahun 68 menemukan. Anda tidak boleh remehkan bukti ini. Kalau Anda katakan di sana, wadil mukadas tua itu di sana, buktikan ada sendal Musa di sana. Buktikan fosil. Ada juga yang bilang, apa itu tidak mungkin itu fosilnya orang kampung, berarti sendalnya orang kampung itu lebih penting dari sendalnya Musa dong. Gimana Anda cara berpikirnya? Ini fosil ini kan yang nulis bukan saya nih, langsung di televisi itu yang nulis nih, RCTI yang menyiarkan ya, RCTI. Fosil yang besar pertama yang ditemukan, tumitnya terkikis sebanyak 1/8 inci lebih banyak dari sol yang lain, bagian sol. Ya, sendal itu dipakai lama pada tumit sebelah kanan. Nah, ada kanan. Anda kira Al-Quran itu main-main menanyakan tuh kanan? Terbukti ada kanan, main-main. Karena ini ayat bukti. Sebagai indikasi dari menahan beban yang alami. Seluruhnya berukuran 10,5 inci, sekian inci pada tumit. Ini ayat yang mahal. Anda dustakan. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melewati batas. Perintah pergi kepada Fir'aun itu di sini. Jadi makanya dari sini dia balik lagi ke Mesir. Dia belum terima Taurat di sini. Kesalahan Anda di situ. Anda mengira dia udah terima Taurat di tur ini. Belum terima Taurat dia. Tur. Nah, balik dia kebalik dia lagi ke Mesir. Nah, lalu kami wahyukan kepada Musa bahwa berjalanlah hambaku, sungguhnya kamu orang-orang yang diikuti. Nah, Musa membawa Bani Israel menyeberangi laut. Emang dia ke sana menyeberangi. Kalau Anda bilang harus ke sana, dia ngapain dia nyebrangin Sungai Nil? Dia laut Buluh itu di sini.
Dan itu laut ini juga nggak lebar-lebar benar. Laut ini paling lebarnya 60 kilo. 60 kilo itu udah Jakarta Bogor. Tidak jauh-jauh benar. Maka itu ada desa Mesir di sini. Nah, Pulau Kreta itu di sana. Ini pasar daerah sini aja, dia ada pasar, ada rumah Nabi Musa, Ibu Musa. Piramida itu di sini, aktivitasnya di sini. Nah, tanah yang diinjak Fir'aun dan tentaranya itu bergeser ke sana. Itu bergeser dia ke sana. Itu yang diceritakan Quran, dan Anda selama ini tidak tahu karena berdasarkan Bible, berdasarkan Perjanjian Lama itu tidak menceritakan tentang tanah itu bergerak. Jadi kalau Anda bilang dia menyeberang Laut Merah, tanah yang mana yang bergerak di Laut Merah itu? Gitu. Nah, itulah perlunya ayat tentang jibal yang berjalan. Engkau lihat jibal, engkau sangka dia diam, padahal dia berjalan. Memang ada orang bilang, oh itu akan terjadi jutaan tahun. Nah iya, itu kalau Anda berpikir tentang Hamdu. Kalau Hamdu ya jutaan tahun, tapi kalau Super Hamdu tidak. Ini ada peristiwa Super Hamdu di sini. Super Hamdu itu kan seperti tongkat jadi ular. Kalau telur ular jadi ular, itu Hamdu. Selama ini para ilmuwan kan cuma tahu Hamdu. Jadi segala sesuatunya harus dibikin seperti Hamdu semua. Belah laut itu harus dibikin seperti tsunami. Bagaimana itu? Enggak, dia bukan peristiwa Hamdu. Peristiwa Super Hamdu. Tergulung laut itu. Pulau Jawaz, Mesir, ini Alexandria. Nah, ini kira-kira di sini. Atau di sini, di pantai Parangkusumo ini. Maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain, itu kira-kira berapa meter? Anda bisa lihat orang itu berapa? Lapangan sepak bola itu 100 meter. Jadi sekitar 100 meter udah dekat, bisa lihat tuh. Kiper ke kiper tuh kan bisa lihat itu. Itu 100 meter itu. Kalau 200 meter udah samar-samar lihatnya. Jadi sekitar 100 atau 200 meter udah kelihatan itu tentara Fir'aun. Maka itu golongannya Musa mengatakan kita akan tertangkap nih katanya. Mereka pakai kuda mengejar. Nah, Nabi Musa dan pengikutnya udah berada di pinggir Laut Buluh itu. Di seberang ada pulau seberang. Apa tuh pulau seberang? Pulau Jawaz. Nah, pulau seberang tuh Pulau Jawaz namanya. Nah, Nabi Musa berani katakan tidak sekali-kali. Wah, dia hebat. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa yang merubah struktur alam. Tidak sekali-kali. Ini kekuatan iman. Kata-katanya ini yang menggetarkan alam. Tidak sekali-kali katanya. Sesungguhnya bersamaku Rabku, sesungguhnya dia akan kenalkan penyelesaian. Wah, ini kalau Anda punya keyakinan seperti ini hebat. Ini Super Hamdu. Emang orang beriman itu harus bertawakal, harus beriman benar-benar sungguh-sungguh? Tidak sekali-kali. Ya. Orang udah masuk akal, orang udah di pinggir laut ya. Nah, langsung turun wahyu. Wahyu itu, bawa pukulah tongkatmu ke laut. Wah, di situ dia turun wahyu, tongkat itu dipukulkan ke laut.
maka tergulung. Nah, di sini bukan belah ya, istilahnya pakai falako di sini. Maka tergulung, surah Al-Falaq gitu, belah. Faliku itu yang membelah, bukan yang membelah tapi yang menggulung. Nah, maka adalah, ini ada maka ada, tiap pisahan ya, tidak firqin ini pisah, tiap bagian. Ka seperti jurang yang azim. Inilah kamus azim yang pertama. Ini peristiwa itu di mana? Ya dekat ke Parangkusumo itu, dekat di Jawa Selatan itu. Ini yang perlu Anda tahu. Masa Anda tinggal di Pulau Jawa ini aja Anda nggak tahu? Apa ya? Ini kamus azim ini nggak jauh-jauh dari Boko. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Di upacara di Parangkusumo itu jangan 1 Muharram, 10 Muharram, karena peristiwa ini tanggal 10 Muharram terjadi. Pulau Jawa, pulau seberang artinya. Kata ada ayat mengatakan dan kami seberangkan. Nah, pakai Jawa di sini kan Jawa. Jawazna, wa jawazna, dan kami seberangkan Bani Israel di laut Bahra. Jadi Jawa itu dari kata Jawaz, orang seberang, orang Jawa. Nah, Pulau Jawa, pulau seberang. Pulau Jawa. Masa Anda di Pulau Jawa nggak mau tahu ini? Nah ini yang tidak ada di Bible, tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, adanya cuma di Quran. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Jadi bergeser nih tanahnya ini bergeser dia nggak sampai dia. Nah, tentaranya Fir'aun dia digeserkan ke belakang gitu. Bergeser ini, Afrika ini bergeser. Terjadi. Berapa jauh dia bergeser? Nah, itu pertanyaannya. Berapa jauh nih bergeser pada waktu itu? Ya kan? Maka kami dekatkan ke sana yang lain. 2664. Terjadi di tanggal 9 dan 10 Muharram. Pada tanggal ini orang Yahudi itu puasa. Maka Nabi juga mengatakan, tahun depan aku akan puasa. Tapi karena Nabi wafat, jadi Nabi nggak sempat puasa, tapi Nabi sudah mengatakan insya Allah tahun depan aku akan turut puasa. Jadi umat Islam mengapresiasi peristiwa ini. Kejadiannya di sini kan cuma berapa kilometer, nggak sampai 60 kilometer dari Boko. Di Boko ada istilah azim, di sini ada azim. Itu yang saya katakan, kamus al-azim itu berdekatan, tidak jauh-jauh. Itulah gunanya ayat mengatakan jibal itu berjalan. Nah, saya bilang disinilah perannya Nabi Daud. Nabi Daud juga penasaran nyari itu tempat. Mana dia? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pasti juga penasaran. Ternyata cari punya cari. Di kampungnya Sulaiman. Di kampung kamu rupanya, man. Itu di situ rupanya. Makanya dia bikin di sini garis itu. Sampai di sini dia batasnya. Itu maknanya garis ini selama ini kita nggak ngerti. Kenapa dia bikin garisnya segini nih? Kemudian dia belok di sini. Sana dia juga belok. Dia mengatakan lempengan tektonik Afrika itu di waktu itu berhentinya di situ. Nah, Firaun dan tentaranya kecebur di sini. Maka itu ada kutukan dari dia kan terhadap presiden yang ada di sini. Awas kamu, kalau kamu datang ke Mesir jatuh kamu katanya. Ada kutukan. Maka itu Soekarno jatuh, habis datang ke Mesir kan. Soeharto juga habis datang ke Mesir
jatuh, termasuk Gus Dur datang ke Mesir jatuh. Coba-coba aja presiden kita datang ke Mesir jatuh nggak? Berani. Itu peristiwa yang luar biasa. Dan terluka garis ini, garis sabigat ini. Garis sabigat ini gunanya untuk mengasih tahu itu. Dan kami sedangkan Bani Israel di laut. Jadi seyogianya itu artinya sebenarnya, seyogianya. Maka itu sungguh kami telah bawa Bani Israel di tempat yang benar. Itulah kerajaan Mesir. Dan itulah tempat Barus didatangkan dari Barus. Firaun menyeru kepada kaumnya, katanya, "Hai kaumku," katanya, "bukankah kepunyaanku kerajaan Mesir? Dan ini sungai-sungai mengalir dari bawahku. Tidakkah kamu perhatikan?" Maksudnya sungai Nil itu. Karena ada Nunya Musa di situ. Jadi tanggal 9 dan 10 Muharram nanti Anda renungkanlah, pernah terjadi tergulungnya laut di sini, dan di sini terjadi Kamus Al-Azim. Wakana Kattaudil Azim. Itu firman Allah. Azim. Kemudian burung Hud mengatakan lagi, walaha arsun azim. Itulah urgensinya mengapa kita perlu menceritakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Karena ada Kamus Al-Azim di situ. Peradaban itu berubah karena apa? Karena kata itu kamu bisa terjemahkan. Kalau kamu masih salah dalam kata, peradaban tidak maju-maju. Mukadas diartikan suci, maju. Subhana diartikan suci, mana maju-maju. Subhana itu maha penggerak. Demikian garis sabigat di Pulau Jawa, bekas roda kendaraan selebar 13 km. Pesan dari Nabi Daud alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.